Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang dua presiden Indonesia yang terlupakan. Masyarakat Indonesia umumnya hanya mengenal Bapak Soekarno, Bapak Soeharto, Bapak B.J. Habibie, Bapak Abdul Rahman Wahid, Ibu Megawati, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan Bapak Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Padahal dalam perjalanannya, sejarah bangsa mencatat dua nama lain yang pernah menjabat sebagai presiden, yakni Syarifuddin Prawira Negara dan Mr. Asad. Syarifuddin Prawira Negara berbeda dengan presiden yang lain. Tokoh satu ini tidak banyak diketahui masyarakat Indonesia. Padahal jasanya mendirikan Indonesia sebagai negara berdaulat sungguh besar. Syarifuddin adalah salah satu pejuang kemerdekaan Indonesia yang pernah ditugaskan oleh Soekarno dan Hatta untuk membentuk pemerintahan darurat RI atau PDRI. Saat itu Belanda melakukan agresi militer kedua pada 1948. Tentara Belanda membombardir Yogyakarta dan Bukit Tinggi. Mereka menangkap Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta pada agresi militer 2. Kemudian diasingkan oleh Belanda ke Pulau Bangka. Muhammad Hatta yang telah menduga sebelumnya jika Soekarno dan juga dirinya akan ditahan, segera memberi mandat kepada pria kelahiran Serang, Banten 20 Februari 1911 untuk melanjutkan pemerintahan agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan. Tongkat estafet kepemimpinan kemudian diserahkan Bung Karno kepada Syarifuddin lewat mandat yang tidak pernah diterimanya. Tapi demi mendengar berita tersebut, Syarifuddin yang sedang berada di Bukit Tinggi berinisiatif mengambil alih kepemimpinan negara pada 19 Desember 1948. Syarifuddin bersama Gubernur Sumatera waktu itu, T.M. Hasan, memutuskan untuk membentuk pemerintahan darurat. Inisiatif ini diambil demi menyelamatkan Indonesia yang pada saat itu dalam kondisi bahaya. Atas usaha pemerintah darurat, Belanda terpaksa berunding dengan Indonesia. 8 bulan berselang, yakni 13 Juli 1949, diadakan sidang antara PDRI dengan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, serta sejumlah menteri kedua kabinet. Perjanjian Roem-Royen mengakhiri upaya Belanda, dan akhirnya Soekarno dan kawan-kawan dibebaskan dan kembali ke Yogyakarta. Serah terima pengambilan mandat dari PDRI secara resmi terjadi pada tanggal 14 Juli 1949 di kota Jakarta. Yang kedua, Mr. Asad. Selain Syarifuddin Prawira Negara, tokoh lain yang pernah menduduki kursi sebagai presiden adalah Mr. Asad. Beliau memimpin Republik Indonesia selama 9 bulan, sejak 27 Desember 1949 hingga 15 Agustus 1950. Setelah perjanjian Konferensi Meja Bundar KMB 27 Desember 1949, Mr. Asad diamanatkan menjadi aktif atau pelaksana tugas Presiden Republik Indonesia di Yogyakarta hingga 15 Agustus 1950. Dengan terbentuknya RIS atau Republik Indonesia Syarikat, jabatannya sebagai pejabat Presiden RI pada Agustus 1950 selesai. Demikian juga jabatannya selaku Ketua KNIP dan badan pekerjanya. Sebab
Pada bulan Agustus 1950, negara-negara bagian RIS melebur diri dalam Kesatuan Negara NKRI. Saat menjadi acting Presiden RI, Mr. Asad menandatangani status pendirian Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Setelah pindah ke Jakarta, pria kelahiran Sumatera Barat 18 September 1904 menjadi anggota parlemen DPR RI hingga duduk dalam kabinet Nasir menjadi Menteri Dalam Negeri September 1950 sampai Maret 1951. Setelah kabinet Nasir bubar, beliau kembali menjadi anggota parlemen. Pada tahun 1955, beliau menjabat sebagai formatur kabinet bersama Sukiman Wirjo Sanjojo dan Wilopo untuk mencalonkan Bung Hatta sebagai Perdana Menteri. Karena waktu itu terjadi ketidakpuasan daerah terhadap bilet kebijaksanaan pemerintahan pusat. Daerah-daerah mendukung Bung Hatta, tetapi upaya tiga formatur itu menemui kegagalan karena secara formal ditolak oleh pihak parlemen. Itulah biografi dua Presiden Republik Indonesia yang terlupakan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sekian dari saya, terima kasih.